Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sesi ke-8 dengan tema teks Masoret. Bapak Ibu Saudara pasti ada yang tidak pernah mendengar kata ini. Karena di gereja biasanya tidak ada pelajaran seperti ini. Tapi karena kita sedang membahas nama Tuhan, maka mau tidak mau kita harus masuk ke hal-hal teknis sebentar, Saudara. Ya. Jadi kurang ke sini kali ya. Sinian dikit. Ya. Oke. Ya. Begini, Saudara. Kalau kita bicara soal teks Alkitab, kita harus mengerti bagaimana teks Alkitab itu sampai di hari ini. Dahulu mula-mula, kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Pentatuk ini kan ditulis oleh Musa kan. Nah, artinya dulu pertama kali Musa yang menulis pakai tangannya. Belum ada printer. Belum ada mesin cetak. Tapi ditulis tangan. Di mana? Belum ada kertas juga pasti. Di kulit binatang. Nah, ketika ditulis pertama kali oleh tulisan tangan Musa, itu disebut namanya autograf. Tulisan asli penulis Alkitab. Ketika ditulis di kulit binatang, pasti dengan berjalannya waktu juga kabur, hilang lama-lama, ya kan? Makanya kitab suci disalin ulang. Supaya untuk melestarikan firman Tuhan. Disalin ulang. Autograf ini disalin, Saudara. Disalin, salinannya ada banyak. Disalin lagi, disalin lagi, disalin lagi. Terus begitu. Kita tidak tahu berapa kali disalin. Salinannya ini pasti tulisan tangan juga. Hurufnya disalin ulang, huruf Ibraninya. Ya. Nah, salinan-salinan inilah yang disebut dengan manuskrip. Manuskrip. Jadi Bapak Ibu, kita pakai istilah teknis ya, autograf manuskrip. Udah mengerti ya? Autograf pasti sudah tidak ada. Tidak ada. Itu tahun berapa itu Musa menulis? 1440 sebelum Masehi. 3500 tahun yang lalu. Gak mungkin bisa bertahan. Jadi autograf sudah tidak ada. Yang ada apa? Manuskrip. Manuskrip juga bukan yang baru ditulis di sini pasti. Gak tahu yang keberapa. Tapi itulah manuskrip. Nah, Alkitab kita termasuk manuskrip bukan? Bukan, ini cetakan. Kalau manuskrip itu tulisan tangan, masih aslinya. Ya. Nah, dalam proses penyalinan itu mungkin nggak salah. Salah salin kali. Gitu. Kan biasa orang yang negatif thinking kan begitu ya. Kita perlu mengerti itu firman Tuhan waktu menyalin. Berani nggak orang sembarangan nyalin aja? Nah, orang-orang yang menyalin Alkitab ini, penyalin Alkitab ini, dia dengan takut menyalin huruf demi huruf. Mengerti ya? Jadi tidak sembarangan penyalin Alkitab ini. Saudara, kalau saudara mengerti belajar IT, belajar data komunikasi, itu ada konsep yang namanya CRC. Cyclic Redundancy Check. Atau ada namanya
checksum. Ini istilah teknis. Di dalam dunia teknik ada. Kalau saudara nggak ngerti nggak apa-apa, tapi saya cuma mau sampaikan. Bagi yang mengerti, maksudnya pasti tahu nih. Kenapa? Suatu pesan yang kita kirim, pesan, itu ditambahkan di ujungnya jumlah dari huruf ini, bukan jumlahnya 1, 2, 3, bukan gitu. Ada aturan matematikanya, sehingga pesan yang dikirim ini tidak bisa salah. Kalau salah nggak cocok nanti jumlahnya. Jadi ada suatu sistem cara meriksa bahwa itu disalinnya sempurna. Jadi itulah sebabnya ketika kita komunikasi hari ini wifi, ketik A, kenapa sampainya A? Emangnya nggak ada gangguan di udara? Banyak gangguan. Kalau nggak ada sistem cross check, kalau error kan bisa tuh, error dikirim ulang tanpa tahu kita kan wifi. Kadang-kadang lama, kenapa nih? Itu errornya banyak tuh, dikirim ulang. Kok bisa tahu error? Teknik itu. Sesampainya di sana dicek. Jadi gampangnya gini, Diki nanti kalau kirim saya ya, kasih kode belakangnya. Kasih kode. Kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3. Nah huruf yang dikirim ke saya itu jumlahin tuh berdasarkan hurufnya, jumlah. Nanti sampai sini saya cek, cocok gak nih? Oh cocok berarti benar. Kalau kok berubah, ada yang berubah nih di tengah jalan. Ngerti maksud saya? Ada error checking. Error checking supaya pesan yang ditulis atau yang disampaikan atau yang dikirim tidak salah. Nah itulah yang dilakukan oleh para penyalin Alkitab Ibrani. Luar biasa ya, komputer belum ada hari itu, tapi teknik itu sudah dipakai. Jadi begini, ini cerita komputer yang ini. Kalau yang ini cerita teks Ibrani. Kalau teks Ibrani itu disalin, misalnya begini ya, saya kasih garis deh, padahal nggak ada garisnya. Ditulis dari kanan ke kiri kan? Ditulis hurufnya. Nah setelah selesai tulis, dijumlah ini ke sini, suatu angka. Begitu juga dari atas ke bawah dijumlah suatu angka lagi. Nah setelah ditulis selesai, saya berikan ke yang meriksa, tolong dicek saya nyalinnya tadi benar apa enggak. Dicek dong, dijumlahin lagi, cocok nggak nih jumlahnya sekian. Dijumlahin lagi, cocok nggak nih jumlahnya sekian dibanding yang asli. Nangkep nggak maksud saya? Jadi tidak mungkin salah. Hasil salinan itu tidak mungkin salah. Karena di cross check dan ada metodenya. Bukan gini cross checknya. Ini A, B, pusing lama-lama salah lagi. Ini dihitung. Jadi tidak mungkin salah. Tapi mungkin nggak waktu pengerjaannya salah? Mungkin. Yang nyalin udah capek. Salah. Kalau salah, langsung penyalin Alkitab berhenti. Tidak ngelanjutin lagi. Lalu ia berhenti, ia minta ampun sama Tuhan. Salah. Gak dilanjutkan. Ini salinan yang tidak selesai atau salah. Disimpan di suatu gudang khusus namanya Genisa. Nanti pada periode tertentu mereka berdoa bersama-sama mau memusnahkan itu. Karena salah kan, harus dibakar. Gitu ceritanya. Jadi jangan anggap, oh paling salah, nah, itu orang yang gak tahu apa-apa itu ngomongnya. Ada prosesnya, mereka takut sekali kalau salah. Ya gak kayak orang sekarang ngomong sembarangan, gak takut salah, gak ada checkingnya sama sekali. Bahkan Alkitab diabaikan. Ngawur orang-orang zaman sekarang ini. Gak takut Tuhan. Ya, itu ceritanya. Jadi tidak mungkin salah. Kalau salah gak dilanjutkan, gak dipakai. Disimpan di Genisa. Nah gitu ceritanya ya. Jadi kalau kita mau melacak kembali YHWH itu sebenarnya apa? Harus dari teks asli. Teks asli Alkitab kita nggak punya, otograf sudah nggak ada ya. Yang ada apa? Manuskrip. Ini sudah tidak ada. Manuskrip. Apakah ada manuskripnya? Sangat banyak. Ditemukan di segala tempat. Sangat banyak manuskrip. Manuskrip Perjanjian Lama
tidak sebanyak manuskrip Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ribuan manuskripnya yang ketemu. Semuanya bahasa Yunani, tidak ada yang bahasa Ibrani. Jadi kalau YHWH tadi dibawa ke Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nggak ada YHWH. Bahkan tidak ada huruf YHWH. Diganti apa? Kurios. Bapak Ibu yang di sini sudah lebih pintar daripada mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi aja nggak diajarin, nggak mau tahu dia. Apalagi dosen-dosennya. Hal sederhana aja nggak ngerti. Ya, nah begitu ceritanya. Jadi di Perjanjian Baru kita tidak pernah bicara soal YHWH. Kurios. Apalagi Yahweh. Nggak ada sama sekali. Sedangkan Perjanjian Lama saja diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya kitab Septuaginta. Pada waktu zamannya Tuhan Yesus ada itu Perjanjian Lama Septuaginta. Nggak ada YHWH-nya. Adanya kurios. Kalau versi awal Septuaginta mungkin masih ada YHWH. Lama-lama disempurnakan menjadi tidak ada sama sekali. Adapun, Septuaginta ada yang menerjemahkan beberapa versi sih. Septuaginta versi tertentu di awal-awal masih ada huruf YHWH-nya. Karena mereka begitu menghormati, nggak berani ganti. Itu pun hurufnya tetap YHWH, bukan Yahweh. Ngerti maksud saya nggak? Teks aslinya nggak berani dirubah-rubah, YHWH. Bukannya Yahweh. Itu loh ceritanya. Jadi kita sudah sampai mengerti sekarang bahwa kita berurusan dengan manuskrip yang mewakili teks aslinya, autograf. Jelas ya maksudnya ya? Oke. Nah, jadi kita tidak meragukan sama sekali keotentikan Alkitab kita melalui manuskrip. Meskipun manuskrip ada yang berbeda satu sama lain hurufnya. Kenapa? Karena begini. Di dalam huruf Ibrani, huruf itu ada yang mirip-mirip. Misalnya, ini huruf waw. Wow. Ya. Ini huruf resh. Ininya lebih panjang. Bayangin kalau ini ditulis di kulit binatang, dengan berjalannya waktu burem. Burem. Terus penyalinnya merasa resh itu adalah, wow, itu yang terjadi. Jadi bukan nulisnya ngawur gitu enggak, karena kehapus. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Gampang. Manuskrip kan banyak sekali, kan enggak semuanya ke burem-burem. Tinggal dilihat yang lain-lain. Oh ternyata itu resh. Gitu. Tangkap ya maksudnya ya. Yang kedua, seandainya itu enggak tahu apa, tetap bisa kebaca enggak? Maksudnya apa? Saya tes deh, pakai bahasa Indonesia aja deh. Ya. Ini wurak-wurak enggak tahu nih. Apa pasti? Kenapa enggak Yesus? Ngerti maksud saya ya? Jadi nggak mungkin manuskrip itu salah. Dibaca orang-orang Ibrani langsung tahu meskipun ini wow atau res ya. Oh pasti res ini, cuma kehapus. Nangkap maksudnya? Sama kalau saya bisa tes sekarang juga. Saya kasih surat, baca suratnya. Banyak yang hilang huruf hidupnya. Kira-kira bisa baca nggak? Ya bisa. Oh memang bahasanya. Iya kan? Ini contohnya tes lagi. Apa kira-kira? Loh kok tahu? Padahal maksud saya sikili. Nangkap ya maksud saya ya? Jadi nggak mungkin salah. Gitu loh. Sekolah. Padahal nggak ada huruf hidupnya padahal. Gitu ya, ini contoh sederhana. Nah seringkali begitu. Seringkali begitu yang terjadi. Karena di kulit binatangnya agak blur gitu kan orang salah nulis. Tapi salah nulis kan tetap tahu. Ya kan? Misalnya E-nya itu jadi gini. Huruf apa itu? Tapi tahu sekolah. Gitu ya. Ini nggak ada orang jelasin gini. Saya lagi mikir gimana jelasinnya supaya gampang ya. Gitu aja. Nah, jadi kalau kita mau tahu
YHWH itu awal mulanya apa? Kita harus berangkat dari manuskrip Ibrani. Manuskrip. Bukan gini, ini menurut kamus, ini menurut buku, nangkep nggak? Ini menurut si A, si B, itu ahli Ibrani katanya. Bukan, itu sumber apa itu? Kembali ke sumber primer, sumber yang paling awal, teks manuskrip. Di luar sana saya tantang, tunjukin saya manuskripnya kalau ada Yahweh, nggak ada. Yang ada yaitu ensiklopedia, kamus, buatan manusia semua itu. Di manuskrip nggak ada, di karang-karang. Ini gara-garanya teolog barat nih memang. Kan gereja pecah jadi timur dan barat tuh. Yang barat ini ngawur-ngawur ini. Nggak tahu apa, jangan sebut, disebut Yahweh. Yang timur, yang barat nggak ngerti lagi, nggak ngerti apa, dibaca apa adanya nanti tulisannya. Nanti saya tunjukin tulisannya sebentar lagi. Itu kesalahan semua itu. Yang timur tahu persis, nggak boleh sebut sembarangan. Makanya ketika hilang penyebutannya setelah pembuangan di Babel, mereka nggak berani sembarangan. Ntar salah gimana? Adonai. Itu tadi, kalau ketemu raja atau presiden terus namanya nggak tahu ya. Presiden negara aneh gitu, bahasanya susah jawabnya. Ngomongnya susah. Mendingan Tuanku Raja, aman. Betul nggak? Yang susah gini, kalau saya kenalan sama orang, wignya gitu. Selalu, siapa? Gitu. Nulisnya salah-salah gitu. Aduh, saya pernah kemana ya, ke China apa mana ya. Kenalan, wignya gitu. Excuse me, dia bilang. Berulang kali saya coba tetap gak bisa, terserah lu deh. Dia bilang, kamu namanya kayak orang Rusia aja. Bukan, itu nama Jawa, saya bilang. Makanya kalau kemana-mana ditanya nama, saya sebut aja Tanto, udah pasti gampang. Ya kan? Kan gampang pasti. Aduh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi bukti primer perjanjian lama, kalau kita ngomong YHWH pasti perjanjian lama dong. Awalnya kan. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan perjanjian lama, bukti primernya itu ada minimal 4 ini. Ya, minimal ada 4 bukti primer. Bukti primer yang pertama namanya teks Masoret. Saudara tahu maksudnya teks Masoret ini apa? Otograf atau manuskrip? Pasti manuskrip, otograf nggak ada kan? Pasti manuskrip. Jadi teks Masoret ini manuskrip ya. Yang kedua, bukti primernya Septuaginta. LXX. Ini video ini pasti ditonton mahasiswa teologi nanti. Karena ini gampang. Kalau baca buku sendiri nggak karu-karuan. Ya, Septuaginta yang jadi bukti. Kenapa? Karena Septuaginta itu kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di zamannya Tuhan Yesus ada kitab itu. Jadi pasti tidak bisa ditolak keberadaannya. Tidak mungkin salah juga. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga namanya gulungan laut mati. Saya tadi sudah cerita belum ya gulungan laut mati? Sudah kan ya? Jadi ditemukan gulungan-gulungan kitab suci di laut mati, di gua-gua di Qumran. Di situ setelah dibuka, oh ternyata kitab suci. Nah itu berasal dari ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi absah, valid. Bukan yang disalin belakangan, bukan. Ini valid. Ya, sebelum zaman Tuhan Yesus sudah ada gulungan laut mati. Nah itu jadi salah satu
Sekarang kalau kita ke Qumran, ada di situ dipamerkan itu gulungan laut mati kitab Yesaya. Tentu saja replikannya ya, bukan aslinya. Aslinya mungkin sudah gampang hancur ya, replikannya. Terus kita bisa pergi ke Museum Yerusalem. Gede banget museum itu. Ada replikannya Bait Allah, ada gulungan laut mati gede sekali, kita bisa lihat. Nah itu ya. Yang keempat, manuskrip lain yang dalam bahasa lain. Misalnya ini habis. Misalnya namanya Pesita. Pesita ini bahasa Suryani. Kemudian ada bahasa, Vulgata. Bapak Ibu pernah dengar Vulgata enggak ya? Loh, barusan saya ngomong kan dengan. Kok katanya enggak loh? Nah ini barusan. Vulgata itu dalam bahasa Latin. Kalau orang Katolik kan dulu pakainya bahasa Latin. Nah itu Vulgata terkenal. Ya. Kemudian Targum. Targum itu bahasa Aram. Nah, silakan dilihat semua YHWH hurufnya apa. Enggak ada huruf hidupnya. Ya, itu kalau mau jujur. Nah, sekarang kita bahas teks masoretiknya. Teks masoret. Bukti yang paling penting dari manuskrip Ibrani itu datang dari kelompok masoret. Rupanya masoret itu nama kelompok, nama ahli kitab Ibrani. Jadi kelompok masoret ini sekeluarga itu penyalin naskah. Penyalin naskah tahu ya maksudnya ya. Salin itu tugasnya menyalin naskah, menyalin teks. Keluarga ini melestarikan teks Perjanjian Lama dari tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi. Jadi keluarga Masoret ini bekerja itu dari tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi. Ketat sekali. Mereka menjaga keaslian kitab suci supaya tidak menyimpang. Ya. Jadi teks Masoret ini sangat terkenal, dipakai untuk menerjemahkan Alkitab, semua Alkitab yang kita lihat ini. Yang bahasa Inggris, yang bahasa apa aja. Itu kebanyakan dari teks Masoret. Ya. Nah, namanya pakai istilah teknis lagi nih. Oke, ini sudah ya yang ini ya. Yang termasuk dalam teks Masoret, Masoretik atau Masoret, itu ada namanya kodeks. Kodeks macam-macam, saudara. Ada namanya kodeks Leningrad. Ada namanya kodeks Aleppo. Aleppo. Ada kodeks Kairo dan lain-lain. Jadi gini, rupanya para penyalin kitab ini dia sangat serius menjaga keaslian kitab. Ya. Salah satunya kodeks Aleppo ini lengkap tadinya. Tapi di tahun tertentu ada kerusuhan terjadi di sana, di sekitar itu, daerah itu, dibakar. Akhirnya tinggal sebagian kecil sekarang, Aleppo ini. Tapi masih banyak kodeks yang lain. Kodeks itu artinya buku, kitab, kodeks. Yang masih tulisan tangan. Jadi masih tergolong manuskrip. Ya. Jadi kita punya manuskripnya Perjanjian Baru, manuskripnya Perjanjian Lama, dan lain-lain. Nanti kapan kita bahas sesi itu, supaya ada gambaran yang ini. Sekarang kita fokusnya adalah teks Masoret. Manuskrip yang termasuk dalam teks Masoret. Contohnya kodeks ini hanya contoh ya, Leningrad, Aleppo, Kairo. Masih banyak yang lain.
Nah, yang penting kaitannya dengan nama Tuhan, nah ini yang penting yang ini nih. Teks Masoret, kelompok Masoret itu apa sih? Mengapa dia caranya bagaimana menjaga keaslian kitab suci? Caranya bagaimana? Teks kelompok Masoret menciptakan suatu sistem atau SOP atau cara supaya kitab suci tidak bisa salah. Kenapa? Karena huruf Ibrani itu kan tidak ada huruf hidupnya. Jadi dibacanya apa ini? Kayak tadi contohnya, SKLH. Kok dibaca sekolah? Lah kalau anak kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia, suruh baca deh. Nanti jadi sikilih. Atau yang lain. Iya kan? Nah, kelompok Masoret berusaha menambahkan vokal. Tanda baca. Vokal. Salah satunya itu, vokal. Ya, supaya generasi berikutnya bisa baca dengan benar. Gitu maksudnya, ya. Jadi nggak hanya itu. Jadi kelompok Masoret ini menambahkan tanda baca, nah ini yang penting, yang ada hubungan dengan pembahasan kita. Yang kedua menambahkan aksen tau nggak ya? Aksen itu tekanan, waktu membaca itu loh, ada tekanan-tekanan tertentu, itu aksen namanya. Ya, menambahkan aksen nggak usah dibahas karena nggak ada hubungan dengan nama Tuhan kan. Yang ada hubungan dengan nama Tuhan adalah huruf hidupnya. Nah gitu ya. Yang ketiga, teks Masoret menambahkan catatan-catatan khusus. Nah ini dia ditampilkan. Jadi di samping kiri margin ini ada catatan-catatan. Di samping atas ada catatan juga. Terus nambahkan aksen, tekanan-tekanan nada. Nah ini yang penting buat kita. Vowel pointers. Ini titik-titik ini ada artinya, saudara. Vokal, bunyinya A, E, atau apa? O, atau apa? Nah itu, pakai tanda-tanda. Nah itu namanya nikut. Nikut. Jadi teks Masoret yang ada hubungan dengan nama Tuhan, yang penting ini vokalisasinya. Tanda, dia memberikan tanda baca. Yang di dalam bahasa Ibraninya nikut. Gitu. Ya. Jadi kelompok Masoret memberikan nikut supaya kalau generasi berikutnya bacanya nggak salah. Gitu ceritanya ya. Contohnya, pakai contoh ya. Ini, orang Ibrani kalau lihat ini langsung bunyinya Elohim. Tapi kelompok Masoret takutnya nanti generasi berikutnya nggak bisa baca. Misalnya ditambahin huruf hidup nikut. Contohnya ini, Alef mendapat nikut begini. Sehingga bunyinya E. Ini huruf Alef dapat ini jadi E. Ini huruf Lamet dikasih nikut di sini, bunyinya jadi Lo. Ya. Di sini dikasih nikut begini, He jadi Hi. Ini Mem. Jadi Elohim. Nangkep nggak idenya maksudnya? Jadi pakai tanda-tanda, aslinya nggak ada huruf hidupnya. Kan gitu kan? Nggak ada orang panggil, kalau ketemu huruf hidup panggilnya Eloham, nggak ada. Pasti Elohim. Mau dikasih tanda baca maupun enggak. Tapi dikasih tanda baca oleh kelompok Masoret, jelas, oh Elohim. Gitu. Jadi orang awam pun kalau baca, oh Elohim. Nangkep ya maksudnya ya. Ya, namanya nikut. Nikut ini adalah penambahan oleh kelompok Masoret supaya tidak salah sebut gitu. Nah, terus masalahnya di sini adalah nama Tuhan.
Kalau nama Tuhan ditambahin nikut apa sama kelompok Masoret ini? Kelompok Masoret ini kalau mau dibahas lebih lanjut ya, itu ada namanya kelompok Masoret, Tiberias, ada dari keluarga Ben Aser, ada keluarga dari Ben Naftali, dan lain-lain lah. Tapi kita nggak akan ke sana. Tapi yang penting adalah hari ini yang dipakai sebagai standar adalah Masoretnya Aaron Ben Aser. Ya saudara nggak kenal sih, saya juga nggak kenal. Asal tahu aja lah gitu. Maksudnya ini supaya nggak blank sama sekali ya. Tapi intinya adalah vokalisasi, penambahan vokal ini oleh kelompok Masoret gitu aja deh. Sehingga sekarang kita punya teks Masoret. Adalah kitab Ibrani, huruf Ibrani yang ada tanda bacanya. Nangkep ya? Aslinya nggak ada tanda baca, sekarang kita punya tanda baca. Gara-gara kelompok Masoret. Kelompok Masoret tidak ngarang sendiri. Hari itu orang menyebut apa, dia tulis saja di situ. Elohim ya Elohim, nggak diganti, ditambahin. Dia ngarang huruf itu. Titik-titik tadi, simbol tanda baca. Gitu ya. Jadi supaya tidak salah. Oke, sedikit lagi saudara. Ini susah ini ngajar ini. Kalau di mahasiswa saya sikat aja bahasa Ibrani apapun, teknis kan nggak apa-apa. Tapi kalau didengar di YouTube ya kita pakai bahasa yang sederhana. Ya. Ada yang namanya tradisi ketif kere. Tradisi ketif kere. Ini bukan kere bahasa Indonesia ya. Tradisi ketif, nah ini dia, waduh ini huruf apa ini? Tradisi ketif kere, maksudnya adalah di dalam prakteknya kelompok Masoret menemui hal-hal yang sulit untuk membuat nikut tadi, vokalisasi tadi. Contohnya, YHWH aku kasih apa ini? Karena nggak jelas hurufnya apa harusnya bunyinya, iya kan? Tapi kelompok Masoret tahu hari itu orang menyebutnya Adonai. Karena nggak berani sebut sembarangan dan nggak tahu sebenarnya seperti apa. Makanya mereka menyebut Adonai. Sebutan yang sangat sopan kan? Tuanku, Tuhan. Adonai. Itulah sebabnya kelompok Masoret menambahkan nikut. Ini dia. Ini kan huruf YHWH. Yud, He, Waw, He. Ditambahkan tanda baca nih. Sama kelompok Masoret. Ini huruf E. Itu huruf O. Ada titik di situ. Ini huruf A. Bunyinya apa? Yehowa. Kalau orang yang tidak ngerti. Kalau orang yang baru belajar Ibrani. Yehowa. Betul ya? Nah, gak apa-apa, terusin lagi. Tapi kadang-kadang tulisannya begini, gak ada titiknya. Bunyinya apa? Yehowa. Bukan Yehowa, Yehowa. Betul? Nah, ini yang ada di teks Masoret. Manuskrip asli. Ini yang ada, jangan dirubah-rubah. Ya. Nah, terus kita tahu bahwa Adonai hurufnya seperti ini. Adonai. Nah, kelompok Masoret bingung nih, bagaimana ya supaya ini bacanya Adonai aja, jangan ngawur. Maka yang dilakukan kelompok Masoret adalah meminjam nikutnya Adonai ditaruh di YHWH. Ini jadinya. Itu setelah pindah jadi ini, nggak bisa dipindahin semua persis, ada aturannya, grammarnya. Itu jadi ini, ya, itu O-nya tetap, ya, O. Ininya tetap. Lihat nggak? Nikutnya pindah, tahu ya? Nikutnya Adonai dipindahkan ke YHWH. Supaya kalau orang ketemu teks YHWH, bukan bacanya Yehowa, tapi Adonai. Nangkep ya? Itulah yang namanya tradisi ketif kere. Ketifnya, tulisannya memang Yehowa atau Yahweh.
Padahal maksudnya bukan untuk dibaca. Itu kode, tanda, simbol. Kalau ketemu ini, jangan dibaca apa adanya ya, tapi dibaca nikutnya. Nikutnya Adonai. Jadi meskipun tulisannya begini, bacanya Adonai. Itulah namanya kere. Ketifnya begini, kerenya Adonai. Tradisi ketif kere. Nah, kalau teolog barat nggak ngerti tradisi ini, dia bacanya Yehowa. Karena baru belajar bahasa Ibrani. Dibacanya Yehowa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jehovah. Makanya dulu kita sering ngomong Jehovah Jireh. Ya kan? Jehovah Nisi. Padahal salah banget itu. Kalau kita mengerti malu tau nggak? Ketahuan nggak ngerti ceritanya. Padahal ada ceritanya itu. Ya. Nah yang saya bingung, Yahweh. Dari mana jauh banget itu? Nggak ada buktinya sama sekali. Nangkep nggak sih maksud saya? Nggak ada buktinya sama sekali. Ayo jelasin yang panggil Yahweh. Kau dapat dari mana? Dapat dari kamus. Dapatnya dari catatanmu sendiri kan? Kau bikin-bikin sendiri. Kan begitu. Orang kita mau menyebut nama Tuhan yang benar, yang sopan, ngarang-ngarang. Teolog barat itu kebangetan loh. Dia ngarang Jehovah. Gak ngerti, gak mau belajar. Yang lebih ngarang lagi Yahweh. Gak tahu asalnya dari mana itu. Ada yang di YouTube ada yang ngomong gini. Wah Yahweh itu memang natural. Tuh. Kalau kita bernafas saja Yahweh bunyinya. Yahweh. Ya kau nafasnya gitu kau ada-adain. Oh. Itu mah lulusan fakultas cocokologi. Saya itu sampai geleng-geleng. Orang-orang di barat tepuk tangan. Padahal itu orang Singapura. Yahweh. Mana ada orang Yahweh begitu. Nafas gitu. Oh, Yahweh. Maksa itu mah. Kok bodoh itu jangan ngawur gitu. Saya ngomong terpaksa kasar. Habis kau menyesatkan banyak orang. Tradisi ketif kere, gak mau belajar. Ini tradisi dari dulu. Kebenaran. Faktanya begitu. Ayo kau punya apa? Terangin. Gak punya apa-apa orang itu. Ya, nangkep ya maksud saya ya. Itu sama dengan orang, waduh saya gak bisa kasih contoh sih merek-merek. Aduh, udah jelas-jelas bunyinya apa kok sebut apa. Gak bisa kasih contoh sih karena tentang merek kan. Kalau saya nanti ngomong kayak iklan merek lagi, jangan. Udah jelas tulisannya apa, tradisinya bagaimana, ceritanya, latar belakangnya apa. Masih gak mau berubah sampai hari ini. Hari gini gak mau bertobat. Aduh. Ya, Bapak Ibu sekarang sudah lebih pintar dari mahasiswa teologi. Ngomongnya gitu, ketif kere. Nanti kata tetangga, siapa yang kere? Ketif kere lagi. Nah, pembacaan semacam ini disebut kere perpetuum. Sebutannya kere perpetuum. Ya, bagian dari tradisi ketif kere tadi. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita di GMM salah kaprah. Nggak ngerti tradisi ini. Nanti kalau ada yang komentar ngawur-ngawur, biarin aja lah. Oh ini mau jadi ortodoks ya? Bukan. Ini fakta. Kalau kamu punya fakta, sampaikan. Nggak punya apa-apa, ngotot. Itu kalau di kuliahan ya saudara ya. Kita harus pakai fakta kan? Ngajar boleh nggak? Menurut saya, nggak boleh lagi. Menurut faktanya aja. Ya, gitu. Jadi dari sini kita udah tahu nih. Oh ceritanya begini. Di dalam kasus lain saudara, ketutupan ini ya. YHWH ini dikasih nikut yang begitu tuh. Bacanya apa? Nikutnya itu ngambil dari Elohim. Jadi kalau ketemu itu langsung bacanya Elohim. Jadi YHWH rupanya dibaca Elohim juga. Kan ada Tuhan Allah. Ada yang Allahnya huruf besar. Nah, ada banyak kasus.
Kita mesti lihat teks aslinya. Oh, itu minjem nikutnya Elohim tuh. Berarti kalau ketemu itu bacanya Elohim. Meskipun tulisannya Yud He Waw He. Gitu loh maksudnya. Ya, nangkep ya maksudnya ya. Jadi mulai sekarang kita yang hormat sama Tuhan. Nyebut pun harus hormat. Orang lain gak mau hormat terserah mereka. Kita maunya Tuhan. Hormat tuh Adonai. Bukan Yahweh atau Yehova, jangan. Kecuali teman kita nggak ngerti ya itu nggak salah sih, nggak ngerti kok. Tapi kalau sudah mengerti, jangan sengaja bersalah. Gitu loh maksudnya. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, mic-nya di belakang ada. Shalom Pak Wiknyo, Shalom. mohon izin tanya. Ya, silakan. Apakah tradisi ketif kere ini hanya untuk satu kata saja untuk Yud He Waw He? Jadi tradisi ketif kere minjem nikut Elohim atau nikut Adonai. Apakah ada kata yang lain juga yang bisa dikenakan tradisi ketif dan kere? Demikian. Oke, karena kita fokusnya nama Tuhan, saya hanya fokuskan di sini. Kalau apakah ada atau tidak, saya belum tahu. Bisa kita lihat. Tapi yang lain itu tidak terlalu penting. Justru yang penting ini soal nama Tuhan nggak boleh salah. Begitu ya Pak Ari ya? Oke Pak, siap Pak. Satu lagi boleh tanya Boleh. Pak? Oke. Pak, sekarang begini Pak. Kalau kita lihat di dunia pelayanan dan yang sekarang banyak digunakan oleh gereja-gereja di dalam pelayanan nyata menggunakan nama Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita lihat dari sudut akademik, ini kan sudah terjadi melenceng gitu Pak. Tapi kata ini atau istilah ini, terminologi ini dipergunakan di dalam banyak pelayanan. Bagaimana menurut pandangan Pak Wiknyo? Terima kasih. Oke, baik. Kalau itu tidak disengaja, ya, karena ketidakmengertian atau belum tahu, saya rasa Tuhan juga nggak marah sih, karena nggak sengaja kan. Tapi kalau sudah tahu, sengaja terus, itu berdosa. Firman Tuhan berkata begini, kamu tidak tahu maka kamu tidak bersalah. Tapi karena kamu tahu, dosamu kekal, tidak diampuni. Orang yang sengaja berbuat salah tidak diampuni. Makanya di perjanjian lama dibedakan antara membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja disediakan kota perlindungan, dibuang keluar kota. Tapi kalau sengaja dibunuh saat itu juga, dihukum mati. Nah, prinsip Alkitab begitu. Kalau orang sengaja buat salah, dosamu kekal. Makanya jangan pernah sengaja, jahat sengaja. Kamu tahu yang sebenarnya tapi kamu sengaja buat jahat. Itu hidupnya dalam kutukan Tuhan tuh. Ya, meskipun kelihatannya sukses, percuma kesuksesanmu itu. Begitu Pak Ari. Jadi orang tidak tahu nggak salah sih. Tapi orang tahu sengaja, apalagi mengajarkannya, dosamu kekal. Ada lagi? Ayo silakan. Menyambung tadi pertanyaan Pak Hari, Pak, saya mau bilang begini, ketika kita melihat ada di YouTube atau kita ada pelayanan ya Pak, terus ada kita ini sebagai jemaat gitu, terus dia menyatakan Yehova Jireh, Yehova Rafa gitu ya. Terus bahwa itu kita sebagai jemaat itu udah tahu. Terus apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah kita mengiyakan, mengaminkan? Apakah kita diam atau seperti apa Pak? Tindakan kita atau respon kita Pak? Kalau kita sudah tahu ya, misalnya mereka teriak, Yehova Jireh. Ya ibu ikutin aja, Adonai Jireh. Gak apa-apa kan, tapi gak usah kenceng-kenceng.
kok kenceng-kenceng kayaknya mau nantangin gitu ya, enggak usah lah. Adonai Jireh, pelan aja. Mereka enggak salah, enggak tahu kok. Iya kan? Jangan salah, oh, jangan. Cari penyakit itu. Enggak boleh menyerang ya. Kita cuma bisa membagikan kebenaran, orang menolak urusanmu dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, saya cuma mau ngulang sedikit. Kalau kita ketemu huruf YHWH seperti ini, dapat nikut seperti ini, bacanya Adonai. Sebab ini nikutnya pinjam dari Adonai. Kalau kita ketemu YHWH seperti ini, lalu nikutnya seperti ini, bacanya Elohim. Udah, gitu aja, simple. Itu maksudnya. Bayangin kalau ini dibaca letterlux karena nggak ngerti ketif kere. Yehovah. Gitu. Iya kan? Bayangin kalau ini dibaca letterlux karena nggak ngerti ketif kere. Bunyinya apa? Ini dapat Y, ini Ho, ini I. Yehovih. Yehovih. Yehovih Jireh. Silakan sih itu, diketawain sama semut. Kalau nggak ngerti itu jangan kenceng-kenceng. Kalau nggak ngerti itu diam dulu, belajar dulu. Kan gitu ya. Kalau nggak salah malu-maluin. Kalau udah salah juga nggak usah malu juga sih. Ya udah, aku salah, aku mau belajar. Gitu loh. Kalau nggak ngapain sih lu ke gereja? Nggak lucu tau nggak? Ke gereja nggak mau belajar yang benar. Ini maaf ya, banyak yang sakit hati banget gitu. Enggak, maksudnya bukan itu. Kebenaran seperti ini. Nah, yang dilakukan teolog barat itu. Dia nggak ngerti ketif kere ceritanya. Yehovah. Gitu. Pasti kalau dia lihat ini dibacanya Yehovim. Yehowi. Pasti. Jehovi bahasa Inggrisnya. Pasti. Karena ketidakmengertian. Gitu, saudara. Ada lagi pertanyaan? Saya kemarin mempersiapkan ini bingung loh, jelasinnya gimana ya. Karena backgroundnya kan nggak ngerti Ibrani. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Kalau di sekolah enak sih. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi mulai sekarang jangan pernah panggil Yehovah atau Yahweh. Panggil dia Tuhan aja, bahasa Indonesia aja. Kalau mau pakai bahasa Ibrani bolehlah, Adonai. Itu aja. Gak usah pakai bahasa Yunani segala kurios. Nanti, wih dia hebat loh, apa sih lo? Bahasa Indonesia aja Tuhan. Itu. Ingat ya kalau sebut Tuhan Yesus biasa aja Tuhan Yesus. Gak aja Tuhan Yesus. Banyak orang itu nggak ngerti saya, ke gereja kok jadi aneh-aneh aja ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan Eben. Ya Pak, mau nanya. Tadi kan kalau secara penulisan manuskrip, itu kalau salah aja mereka simpan dulu lalu berdoa, dimusnahkan gitu ya. Ya. Kalau melihat itu secara detail kayaknya itu hati-hati banget. Sangat. Sangat hati-hati. Nah pertanyaan saya Pak, ini kenapa perjalanan waktu bukan hanya bablas sebenarnya ini. Sebenarnya bukan hanya Yahweh yang banyak kata-kata seperti Jehovah tadi, sebenarnya dalam tensesnya itu nggak mungkin ada kata-kata itu. Ya. Nah apakah itu ada, pertanyaan saya kenapa bisa sampai kalau bahasa ini lost in translation? Oke. Apakah ada pengaruh tertentu gitu sehingga itu bisa diterjemahkan ke sana gitu? Itu Pak. Ya. Ini sebenarnya bukan lost in translation. Ini error in translation. Salah benar. Kalau lost itu terjemahnya benar tapi ada arti yang nggak nyampe. Gitu. Beda. Ini salah total. Kenapa bisa begitu? Cuma satu. Nggak mau belajar tapi tegar tengkuk. Dikasih tahu malah musuhan. Manusia itu sombong sekali. Dikasih tahu musuhan. Dikasih tahu kan terima kasih harusnya. Coba ada yang kasih tahu saya salah, terima kasih. Supaya lain kali saya nggak salah lagi. Kan gitu kan, tolong kasih tahu saya kalau saya salah. Kurang apa lagi? Tapi kalau kau yang salah kau belajar juga. Biar kita sama-sama ke surga nanti. Biar hidup kita sama-sama berkenan bagi Tuhan. Gitu loh.
Orang suka salah mengerti. Ya, nggak ada maksud untuk menyombongkan diri atau apa. Yang benar harus disampaikan. Meskipun bayarannya mahal, nanti diserang kiri kanan. Pasti, nggak tahu ada yang komentar nggak itu? Pasti banyak yang nyerang-nyerang. Pakai ayat, ini Pak kitab keluaran Yahweh, bukan Yahweh, kau baca yang benar YHWH. Gitu-gitu doang caranya, percaya deh. Orang ngomong ini Yahweh, bukan YHWH. Lihat deh teks aslinya. Tuh, kau baca tuh, titik-titiknya itu apa nikutnya. Gak bisa baca ternyata. Ternyata gak bisa baca Ibrani dia. Tapi menghinanya luar biasa menghina saya. Belajar dulu bahasa Ibrani gitu. Ya, gituin aja. Ya bro, ya bos. Oke, ada lagi pertanyaan? Diki mau nanya, Iya, silakan. Pak, mau nanya sih, tadi kan kalau nggak salah di yang sesi sebelumnya Pak, nama Tuhan kan belum diungkapkan apa ya, kalau nggak salah itu ada di nas berapa saya Di lupa. Keluaran. Ya, itu belum diungkapkan. Berarti saya berpikir diungkapkannya setelah Yesus turun dengan Yesus memanggil Allah kita tuh Bapa. Jadi mengajarkan kita semua untuk memanggilnya dengan pribadi Bapa itu. Benar gak Pak kayak gitu? Oke, Bapak itu sebutan umum juga, bukan namanya Bapak, bukan. Sebutannya kan Bapak. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan nama pribadi. Yang penting dia Bapak. Sebab kalau kita mau berpikir sederhana, Allah kita mau dinamain siapa? Emang ada nama yang bisa mewakili Allah kita? Enggak ada, iya kan? Tapi Allah kita bersedia dipanggil namaku turun-temurun, Yud-He-Waw-He. YHWH. Kan gitu kan? Nah gitu maksudnya. Jadi memang Allah sudah menyatakan namanya YHWH. Itu pun YHWH pernah dipakai sebagai nama dewa. Elohim juga menyebut nama dewa kan, Elohim. Tapi ada spesifiknya. Akulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Elohimnya Kanaan. Gitu. Sama, akulah YHWH-nya yang Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub itu. Bukan Yahweh-nya itu yang kawin sama Asyera itu katanya mitos itu. Mitos Kanaan. Gitu maksudnya ya. Oke. Tuhan berkati. Ada lagi yang mau tanya boleh? Jadi bukan soal sebutannya. Soal sikap hati. Kalau orang menyebut Yahweh tapi dia tidak mengerti. Ya enggak salah. Kan maksudnya pribadi Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kalau dia mengerti dan sudah dikasih tahu, sengaja tidak mau tahu, ya kau urusannya sama Tuhan. Kau memang gak hormat sama Tuhan. Kau gak mau cari kebenaran, kau mau nyari pembenaran cocokologi. Itu aja. Dari dulu yang disampaikan cuma kamus, bukti-bukti yang gak primer, buku, gitu. Cukup ya? Masih ada? Dari online ada pertanyaan nggak? Nggak ada, tumben. Bingung nanya kali ya? Oh ada, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Saya Andra. Ya. Ini ada hubungannya dengan ini nggak Pak? Kayak ya, penyebutan nama Yahweh ini kan banyak gereja yang suka apa? Dia mengutamakan 5 jawatan. Jawatan nabi salah satu yang mungkin dia merasa orang ini jawatannya nabi nih. Jadi dia mendapat pendengaran atau apa bahwa itu Yahweh gitu. Apa Oh gitu. ada hubungan gitu Pak? Nggak ada sih kasus seperti itu. Oh, nggak ada, ya? Nggak ada. Oh. Kalau ada orang ngomong, saya dengar suara Tuhan. Tuhan yang mana yang kau dengar? Tuhannya Kanaan kali. Yang menyebut Yahweh. Teks Alkitab asli ada kok. Iya kan? Ya. Percuma orang mau menyebut nama Tuhan. Aku dengar suara Tuhan. Makin ketahuan bohongmu. Nggak mungkin tidak sesuai fakta. Kalau itu suara Tuhan. Selama saya dengar suara Tuhan berapa kali sesuai fakta. Tidak mungkin Tuhan bohong. Nggak mungkin. Apalagi Tuhan melanggar firman-Nya sendiri. Nggak mungkin. Gitu. Ya. Ya Pak. Itu aja Pak. Ya. Oke, Pak Hari lagi, silakan Pak Hari.
Mohon izin Pak Wiknyo. Ya. Untuk proper name dan generic name. Ya. Oke, terus pada saat di Keluaran 3 ayat 14. Ya. Aku adalah aku, Ehye Eser, Ehye. Ya. Dan YHWH. Itu apakah terus kemudian orang menerjemahkannya Tuhan huruf besar. Ya. Dan ada yang manggil lagi Tuhan Yesus saja, Bapa kami yang, kalau kamu mau berdoa sebutlah masuk kamar, sebutlah Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya. Itu kan panggilan kepada Bapa, nama panggilan kepada Bapa. Ya. Yang proper name dan yang generic name itu bagaimana Pak? Oke, Tuhan Yesus tidak menekankan proper name. Dari situ mestinya kita mengerti loh. Ehye, Eser Ehye, aku adalah aku. Dengan apa Bapak kita panggil? Dengan nama apa? Nama Ibrani. Bangsa Ibrani adanya kapan? Sebelum dunia ada ini ada bangsa Ibrani. Kan gak ada. Nama Tuhan apa waktu itu? Aku ya aku. Itu kira-kira gitu. Makanya Tuhan Yesus tidak menekankan YHWH. Mari kita panggil dia Bapak. Sebab kita memang anak. Itu anak bukan di perjanjian baru saja loh. Perjanjian lama juga Israel anakku. Artinya Bapak. Nah itu yang tekankan Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi kalau mendengar kata nama di Alkitab artinya pribadi. Pribadi. Jangan tidak mengerti mulai sekarang. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti lengkap, ikuti sesi 1 sampai sekarang. Nah ini masih ada beberapa sesi ke depan sampai puncaknya selesai akhirnya. Nanti kita lanjutkan topik lain lagi. Dan sekali ini selesai udah nggak usah pakai debat lagi selamanya. Ada orang ngotot ya udah bro 1 tambah 1 3 terserah lu. Ini linknya kalau mau denger nggak mau denger ya sudah. Itu aja. Ya kan? Itu. Oke? Jangan ngulang-ulang terus nggak maju-maju kita ntar. Persoalan nama Tuhan aja diulang-ulang terus. Aduh. Oke. Tuhan berkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nanti jam 3 ada PAWA ya. Gabungan Pria dan Wanita GMM. Gereja Mula-Mula. Saudara, kita harus ada di komunitas yang benar. Sebab komunitas itu penting. Pergaulan itu penting. Kalau sekeliling kita nggak benar, waduh. Nanti lama-lama kita nggak benar. Kalau saudara sekelilingnya benar, komunitasnya benar, lama-lama kita terimpartasi spiritnya. Itu sebabnya impartasi yang tadi pagi, itu pun harus diikuti setiap pelayan Tuhan. Bahkan jemaat yang serius harus ikut sebenarnya. Pasti berubah hidupnya. Ya, tidak berani sembarangan sama Tuhan. Oke ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita langsung saja yuk saudara. Kita tutup dalam doa saja ya. Yuk berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mengerti Tuhan kebenaran, fakta dari nama Tuhan ini. Ajari setiap kami agar kami benar-benar hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu, ke depan kami tidak mau buat salah lagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati gerejamu ini, gereja mula-mula, GMM, menjadi garam dan terang dunia. Menyelamatkan banyak jiwa dari pemikiran yang salah. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati semua kami, semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Makasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah,
bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.